Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. S-nya itu sama dengan Ru kali B kali D. Ingat, ini B-nya adalah 1 meter karena ini plat. D-nya berapa, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, cuma yang harus dipahami di sini, misalkan ketika kita ketemu diameter 10, jaraknya 200. Ini artinya apa? Kalau nyari luasnya ini, luasnya itu sama dengan 1/4 kali 10, 1/4 pi D ya. Jadi 1/4 pi kali D kuadrat. Nah, ini luasnya. Nah, di sini 100. Nah, ini 100 apa ini? 100 mili dibagi 1000, ini 1000. Satuannya adalah kan 1 meter ini. 1 meter jadikan mili jadi 1000 bagi 200. Sehingga luasnya nanti ketemu berapa? Berarti kalau 1000 bagi 200 itu 5 kali luasnya. Nah, ini cara menghitung luasan di plat. Kalau di balok beda, B-nya itu sesuai ukuran baloknya. Kalau di plat itu adalah 1 meter ini. Sehingga cara menghitungnya ini ketemu 200, nanti dibagi berapa ininya, hingga bisa dicari ininya. Ini berapa luasannya yang dibutuhkan untuk menghitung, yang dibutuhkan oleh sebuah plat. Nah, sehingga platnya itu modelnya apa? Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, yang di sini adalah harus hati-hati, karena kalau yang di balok itu beda lagi ini. Ini yang di sini adalah harus ini lebar dibagi jaraknya, berapa jaraknya yang dibutuhkan. Kalau misalkan ingin tahu berapa jaraknya di sini, tinggal kalian sini nanti dibagi berapa ini jaraknya. Misalkan di sini ketemu, nah ini AS-nya kan harus lebih besar dari ini. Rho BD ini, Rho BD berapa hasilnya nanti ini AS ini dikalikan di sini, sehingga bisa dibagi. Jadi hanya memainkan per berapa dikali berapa dan seterusnya ya. Kita bisa menghasilkan ini plat satu arah, sehingga kita akan mendapatkan tergantung modalnya ini. Kalau misalkan ini panjang lagi ya ditambah panjang di sininya. Ya, sini terus gitu. Nanti untuk data-data tabelnya ini bisa dilihat di daftar tabel di video ini ya, sehingga kita bisa menghitungnya. Cuma yang penting kalau ini Q-nya yang di sini, Q yang ini satuannya adalah per meter panjang. Nah, kalau nanti yang di 2W itu adalah per meter persegi, hingga bedanya situ. Jadi cuma ini dikalikan dengan lebarnya 1 meter itu. Terus kalau yang ini tidak dikalikan apa-apa, sehingga kita biarkan. Nah, yang penting satuannya ini. Nah, ini sudah standar ini. Semua hanya seperti ini. Mau balok mau apa seperti ini hasil hitungannya. Nah, ini angka 2,353 itu sudah rumus turunan ini. Kalau dari awalnya nanti bisa dicek. Sehingga kalau begitu ini rumusnya hanya seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan rumin itu, nah ini rumin itu hasilnya itu sama dengan 1,2 dibagi FY. Nah, FY itu tergantung. Kalau ini satuannya MPA 1,2, ini harus satuannya MPA. Nah, ini adalah 1,2. Tapi kalau satuannya pound square in, ini harus 200 per FY. Ini satuannya adalah LB pound square in kuadrat. Jadi per pound square in kuadrat ya. Jadi kan ini. Jadi beda ruminnya. Kalau satuannya adalah MPA 1,2, kalau yang ini adalah 200. Ya. Jadi semuanya harus bisa disesuaikan. Ini kalau ruminnya. Kalau rumaknya itu sama dengan 0,75 kali Rho balan. Nah, Rho balannya sendiri adalah sama dengan ini 0,85 F aksen C dibagi FY. Nah, ini satuannya harus disesuaikan. Ini kali 0,85 kali 600 dibagi
600 ditambah FJ. Nah ini FJ di sini adalah satuannya adalah MPa, sehingga rho balannya bisa kita dapat, sehingga rho maknya itu adalah 0,75 dari rho balan. Masih ingat rho balon itu adalah apa? Dimana beton dan tulangannya hancurnya berbarengan. Ya, ini adalah kenapa kita didasarkan pada rho balan, karena kalau yang under itu adalah lebih besar atau kalau lebih kecil, sehingga tidak pasti. Yang pasti adalah yang rho balan, sehingga ini didasarkan pada rho balan, sehingga bisa dihitung rho maknya dan rho minnya, sehingga hasilnya akan didapat. Nah ini untuk yang one way slab. Nah, supaya kita tahu, hati-hati kalau sudah masuk di sini, harus hati-hati dengan satuan, karena ini, nah ini yang penting ini ya. Nah ini nanti Rn hasilnya harus satuannya MPa. Yang ini nanti satuannya itu harus Newton meter ini. Nah, milimeter, Newton milimeter. Yang ini milimeter, ini milimeter, ini satuannya supaya nanti keluarnya adalah MPa. Oke, kita sudah masuk pada one way slab. Kemudian kita bahas desain tentang dua arah, berarti two way slab. Nah ini kalau yang one way slab kita balok menerus, anunya apa, model strukturnya. Kalau yang ini di modelnya seperti ini. Nah ini bisa begini. Nah ini bisa ada tabel, nanti kita lihat di tabel berikutnya. Nah cuma bagaimana cara kalau tandanya seperti ini. Nah ini kalau begini berarti platnya itu adalah seperti ini. Nah ini yang two way slab. Nah kalau model seperti ini untuk yang ini, nah ini yang ini. Nah yaitu yang tidak ada tandanya di sini adalah ketika platnya itu nyambung dengan plat sebelahnya. Kalau yang ini tidak nyambung, ini tidak nyambung dengan plat, ini juga nyambung, sehingga tandanya seperti ini. Nah ini yang yang two way slab. Jadi cara mendapatkan MDN-nya beda, ya. Tapi kalau misalkan kalian karena di tabelnya itu hanya untuk mencari momen saja, nanti VU-nya itu kalian bisa dibuat simple beam. Bisa seperti ini, hingga di sininya ada sama dengan setengah GL VU-nya. Kita juga sama, two way slab itu juga tidak punya sengkang, sehingga harus VU-nya ini harus lebih kecil dari VC-nya, sehingga harus selalu seperti ini. Pokoknya kalau plat selalu seperti ini, karena ketika VU itu lebih besar dari VC, maka ini butuh sengkang. Nah, padahal plat itu tidak ada sengkangnya, sehingga semua ditahan oleh betonnya. Bukan berarti gesernya itu tidak boleh terjadi, boleh terjadi, tapi kapasitasnya harus posisinya seperti ini. VU lebih kecil dari VC. Kalau yang ini maka butuh sengkang. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, kalau posisi kayak gini maka ini, karena VU-nya terlalu besar, maka ini L-nya ini yang diperpendek. Dengan apa? Dikasihlah sini balok anak, sehingga balok anak di sini ditaruh di sini. Nah, balok anak, tentang balok anak dan balok dan kolom square-nya itu nanti akan dibahas di video-video berikutnya. Yang penting kata kunci dari sini, sehingga ketika two way slab bagaimana cara mendapatkan MDN-nya, terus di modelnya seperti apa. Nah ini saya ulangi lagi, ini yang kesalahan terbanyak di antara banyak mahasiswa, tidak tahu kalau platnya seperti ini akan di model seperti ini, sehingga nanti MX-nya, nah ini MX-nya itu nanti 0,001 kali Q kali L kuadrat. Ini L-nya ini selalu LX, itu bentang terpendek kali X. Nah X-nya ini yaitu LY dibagi LX. Jadi nilainya ini tuh dari sini. Nanti dilihat di tabel berapa keluarnya ini, nilai X-nya ini. Kita berdasarkan misalkan ini sama dengan 1,1.
Bukan ini 2W berarti 1,1. Maka nanti di sini ini ada tabel X. Nah, di sini misalkan keluar 90. Nah, yang dipakai X di sini adalah yang 90 ini, bukan yang 1,1. 1,1 ini hanya untuk menentukan yang mana yang dipakai. Terus tabelnya ini, karena hubungannya tabelnya itu seperti ini. Jadi ini adalah bentuknya ini. Nah, terus yang ini adalah X-nya. Misalkan di sini ada 1,1. Jadi LY dibagi L 1,1, maka nanti dicari. Nah, ini berapa di sininya. Nah, ini akan didapat ini. Jadi kan FX-nya kita masukkan ini. Tidak mengalami apa-apa. Ini beban ini. Kita nanti akan memvideo khusus tentang mencari beban ini. Kemudian bentang yang paling pendek. Jadi kalau yang dua arah itu selalu yang dipakai bukan LY apa LX, semua hanya LX saja, bentang terpendeknya yang dipakai. Nah, X yang ini diambil yang di sini nanti. Di tabelnya kita hitung LY per LX-nya berapa. Misalkan ini 1,1, kita lihat di sini berapa yang lurus ini dan lurus ini. Nah, ini angka di sini yang dimasukkan yang jadi X di sini. Sehingga kita tahu kalau kita ini momen tumpuan, otomatis ininya negatif. Kalau momennya lapangan berarti dia biasanya ditandai MTX. Nah, MTX berarti momen tumpuan arah X ini. Kalau lapangan MLX. Nah, ini gitu. Jadi ini kalau MLX-nya itu pasti positif, kalau yang ini adalah negatif. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kalau two-way slab itu nanti untuk model-model berikutnya, misalnya ini hasilnya 1,2, 1,4 dan seterusnya, itu bisa dilihat di tabel di bawah ini nanti ya. Jadi semua nanti akan kelihatan mana yang ini. Jadi perbedaan mendesain itu selalu ada di posisinya bagaimana memodel strukturnya, supaya ketika kita memodel struktur maka cara mendapatkan MDN-nya yang berbeda. Kalau sudah ketemu M, D dan N, kita sudah gampang, kita kontrol M-nya. Nah, M-nya tetap sama, Rn sama dengan MU dibagi B. B sama B sama kali D kuadrat ini. Terus kemudian UI-nya sama dengan 0,85 kali 1 dikurangi akar 1 dikurangi 353 kali Rn dibagi F aksen T dikurung. Nah, ini W. Sehingga ketika sudah dapat M-nya ini, rumusnya sama semua. Nih, jadi kalau rho yang terjadi kita lihat ini sama dengan kali F aksen T per Fy. Enggak, hasilnya ini. Nah, kita cek nih, rho yang terjadi ini harus selalu rho min lebih besar dari rho yang terjadi lebih besar dari rho min dan lebih kecil dari rho mak. Jadi bukan rho balan ya, tapi rho mak. Hingga ini saya hanya mengingatkan kembali, ketika rho yang terjadi ini adalah lebih kecil dari rho min, maka dimensi yang kita coba awal tadi itu adalah kebesaran. Kalau rho yang terjadi, kalau yang ideal harus seperti ini. Ketika rho yang terjadi ini lebih besar dari rho mak, maka dimensi yang kita ambil tadi adalah terlalu kecil, sehingga semuanya akan bisa kita hitung ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita cek momennya, kita cek D-nya. Nah, D-nya sama ini. Karena D-nya kalau di sini itu hanya mencari momen saja. Nah, kita asumsikan aja seperti simple beam, yaitu D-nya ada setengah GL. Sehingga kita lihat, nah kita cek bahwa VU-nya itu harus lebih kecil dari VC. Ini VU ini adalah reaksi di mana bebannya sudah di load factor. Kemudian yang ini adalah geser yang bisa ditahan oleh konkrit, yaitu konkrit beton ya. Sehingga kalau misalkan ini VU-nya ini adalah lebih besar dari VC, maka VS, nah yang bisa ditahan oleh sengkang itu adalah VU dikurangi VC. Nah, ini rumusnya. Sehingga berapa? Nah, ketika nanti
kita mau menghitung berapa sengkang yang dibutuhkan dari sini, nanti kita akan tahu, sehingga semuanya harus diprediksi. Jadi masing-masing elemen itu mempunyai model struktur yang berbeda-beda. Kalau sudah dapat MDN, hampir semua sama, mau balok, mau plat, mau pondasi dan sebagainya harus sama, sehingga nanti hanya berbedanya di sini aja, di reduksi ini, angka di P-nya ini. Kalau dia akibat momen, dia adalah 0,8. Kalau akibat di kolom, dia menjadi 0,7 ininya, 0,7 atau 0,6. Jadi hanya berbedanya di situ aja, sehingga semuanya akan jelas bagaimana cara menghitung. Nanti di video berikutnya ada contoh-contoh soal yang bisa diaplikasikan. Ini hanya konsep dasar bagaimana cara menghitung plat, mau plat satu arah, mau dua arah kita. Jadi ingat bahwa ketika LY ini bentang panjang dibagi bentang pendek itu lebih besar atau sama dengan 2, itu namanya one way slab. Kalau lebih kecil dari 2, maka namanya two way slab. Nah, kalau one way slab dan two way slab, cara modal strukturnya yang berbeda. Kalau yang ini modal two way slab. Kalau yang modal gini atau ini lebih panjang lagi, ini adalah modelnya one way slab. Sehingga kita bisa bisa dipahami. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.